ya, 3.200 teroris yang ditangkap selama 2 dekade selama ini, kebanyakan mereka adalah kelompok-kelompok yang tidak bermadzhab dan tidak anti kepada mazhab. Seakan-akan mereka bisa menafsirkan, belajar sendiri Al-Quran dan Al-Sunnah. Nah, kami kemarin Pak, 2 tahun 3 tahun lalu diundang Pak oleh Polda Maluku Utara. Ada 2 polwan, namanya Brigdan Nesti dan Brigdan Hindra, ini terlibat kasus dan gabung dengan kelompok jihad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasul karim. Wanifillah, kembali lagi di channelku official. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam rahmat, taufik, hidayah yang Allah berikan kepada kita. Kita bisa istiqomah untuk mentaati Allah dan mencintai segala sunnah-sunnah Rasulullah SAW hingga akhir hayat. Dan di penghujung kehidupan kita, mudah-mudahan kita semuanya mati dalam keadaan husnul khotimah dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah, agama Islam adalah agama yang Allah ridhoi, satu-satunya agama yang Allah ridhoi, dan Allah memberikan suri tauladan di dalam kehidupan kita dengan mengikuti Rasulullah SAW sebagai penuntun kita, sebagai uswatun hasanah. Ikhwani fillah, bagaimana kita ini berada di dalam satu koridor untuk mengamalkan agama secara sempurna di dalam kehidupan kita. Sebenarnya semua itu sudah Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Allah menggambarkan bagaimana Rasulullah SAW selama 13 tahun beliau berdakwah untuk masalah tauhid, dan 10 tahun di Madinah untuk menegakkan syariat-syariat, rukun-rukun Islam secara sempurna. Ini adalah bentuk daripada kita mengamalkan agama dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah, begitu juga para salafus saleh. Namun wanifillah, apabila kita menghadapi satu perbedaan pendapat, bukan semena-mena kita langsung menjadikan diri kita sebagai orang yang intoleran, yaitu tidak bisa bertoleransi terhadap perbedaan. Sebagaimana kita ketahui, di antara sahabat radhiyallahu anhum ajma'in juga mereka saling silang pendapat, berbeda pendapat. Begitu juga para imam-imam mazhab, 4 mazhab terbesar yang masyhur di dunia ini, mereka juga sering berbeda pendapat. Begitu juga ulama-ulama yang mengikuti daripada mazhab 4 tersebut, mereka juga mempunyai pandangan tersendiri. Masalah furu'iyah, khilafiyah itu adalah masalah yang sebenarnya menjadi tolak ukur, bukan untuk diperdebatkan, bukan untuk saling menjatuhkan. Namun akhir-akhir ini ikhwani fillah, kita lihat bagaimana para dai-dai Wahabi Salafi ini, kemudian jemaah-jemaah Wahabi ini, mereka di dalam kajiannya, dai-dai Salafi inilah yang ditanamkan kepada jemaahnya ikhwani fillah, bagaimana harus berlandasan kepada Al-Quran dan hadis. Pemikiran inilah yang menyebabkan orang itu merasa di dalam Al-Quran dan Sunnah, sehingga perbedaan itu apabila tidak ada dalilnya, tidak ada sumbernya melalui Al-Quran dan Sunnah, maka itu harus dibuang. Itu tidak boleh dipakai. Yang memakai itu adalah orang ahlul bid'ah. Setiap ahlul bid'ah itu pasti sesat. Begitulah gambaran yang ditanamkan oleh ustadz-ustadz mereka. Inilah yang menjadikan pemikiran itu terhadap saudara yang muslim. Sebenarnya ikhwani fillah, dalam hal ini kami akan tampakkan bagaimana pemikiran Wahabi itu sebenarnya. Ustadz Sofyan As-Sauri, sebekas dari mantan teroris Al-Qaeda Aceh, dia menceritakan bagaimana peranan daripada Syekh Abdul Wahab, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini untuk memasukkan pemikiran mereka.
Nah, inilah yang kami temukan. Ini fakta. Kita lihat orang yang mereka awam dan ketika menemui satu kajian yang menurut mereka sesuai, karena moto daripada Wahabi Salafi adalah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Mereka tidak mengenal yang untuk bermazhab. Mereka anti dengan mazhab. Nah, disinilah yang kami khawatiri ikhwanillah dari pemahaman intoleran tadi yang mengatakan pelaku-pelaku bid'ah itulah yang cikal bakal terbentuknya terorisme. Dan paham seperti ini kita bisa lihat hal ini. Di sini mereka mengatakan bahwasanya memperingatin HUT RI khususnya kita di Indonesia adalah satu bentuk kebid'ahan. Dan ini adalah bentuk intoleran yang dimunculkan. Dan ini yang mereka buat itu ittiba Rasul, manhaj salaf dengan kata-kata sunnah. Dan nanti kita akan lihat bagaimana Ustadz Zainal Abidin ketika ada seorang anak yang mengikuti kajian sunnah, kemudian orang tuanya melarang. Setelah itu ikhwani fillah, bagaimana pemahaman radikal ini juga disampaikan oleh seorang Ustadz Wahabi yaitu Riyad Bajri, di mana ketika dalam ceramahnya orang yang melakukan demo ini apabila sudah tidak bisa diingatkan lagi maka tumpahkan darahnya. Apakah seperti ini pemahaman orang yang mengikuti kajian Al-Quran dan Sunnah, mengaku dalam kehidupan kajian itu dipenuhi dengan sunnah-sunnah, tapi menebarkan bentuk-bentuk radikalisme? Nanti kami akan tampilkan bagaimana video Pak Riyad Bajri dan Pak Zainal Abidin. Ya nggak? Makanya di Islam sebenarnya nih syariat Islam yang kayak begini nasehatin, peringatkan, bubar. Kenapa? Kalian mengganggu ketertiban dan maslahat umum. Masih nggak bubar? Bubar, perintahkan lagi. Masih nggak mau? Bubar, perintahkan lagi. Nggak mau 3 kali, tumpahin darahnya. Ini sampah masyarakat. Tumpahin darahnya biar cepet. Khawarij kok. Bugot. Lumayan mengurangi kepadatan penduduk di Jakarta. Tumpahin yang sampah nih. Ya nggak? Makanya di Islam sebenarnya nih syariat Islam yang kayak begini nasehatin, peringatkan, bubar. Kenapa? Kalian mengganggu ketertiban dan maslahat umum. Masih nggak bubar? Bubar, perintahkan lagi. Masih nggak mau? Bubar, perintahkan lagi. Nggak mau 3 kali, tumpahin darahnya. Ini sampah masyarakat. Tumpahin darahnya biar cepet. Khawarij kok. Bagaimana jika orang tua melarang untuk pergi kajian dan mengancam ingin bunuh diri jika saya masih pergi ke tempat kajian? Ya biarin, karena dia telah melakukan perbuatan mungkar. Ya biarin, karena dia telah melakukan perbuatan mungkar. Makanya Sa'ad bin Abi Waqqas ketika diancam ibunya yang mau bunuh diri, sama, masya Allah, ternyata anda seperti Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi ibunya mengancam akan mogok makan sampai dia masuk kembali ke kafir. Seperti itulah ikhwani fillah yang kita lihat, bagaimana mereka menanamkan sifat-sifat radikalisme di dalam ceramah secara tidak langsung, yang dimana notabene para pendengar kemungkinan mereka masih awam dengan agama, bahwasannya di dalam hati mereka, dalam pikiran mereka mengatakan, oh mungkin seperti inilah agama yang diajarkan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ikhwani fillah, kami akan tampakkan di mana fenomena ini terjadi 2 tahun yang lalu. Disinilah ketika orang yang mengatakan dengan kajian Wahabi atas Sunnah, maka hal ini juga bisa berdampak kepada siapa saja apabila sudah masuk di dalam pemikiran mereka, termasuk instansi-instansi yang di dalamnya berkewenangan untuk melindungi negara kita. Di sini bisa kita lihat ikhwani fillah, yang dimana di dalam berita ini ikhwani fillah bisa melihat kejadiannya tahun 2022, 2 orang oknum Polri daripada Polda Lampung ini mereka terlibat di dalam terorisme. Karena apa? Mereka mengikuti kajian
dengan pemahaman Wahabi Salafi. Ini fakta. Ini ikhwani fillah bisa lihat di sini beritanya, atau ikhwani fillah bisa mengecek langsung di media internet. Bagaimana dengan embel-embel sunnah, polisi cinta sunnah. Kajian-kajian seperti ini juga memasukkan paham-paham radikalisme. Maka untuk menjadi seorang teroris, kata Ustadz Sofyan Ats-Tsauri, mantan teroris Al-Qaeda Aceh, beliau katakan, pertama, orang ini dia berpaham intoleran, tidak bisa menerima masalah furu'iyah, khilafiyah. Setelah itu diberi pemahaman radikal sebagaimana video yang tadi kita lihat, maka barulah orang itu dibawa kepada pemahaman terorisme. Ikhwani fillah, sebagai penutup nanti kami akan sampaikan video dari mantan terorisme itu Ustadz Sofyan Ats-Tsauri. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polisi, kawan-kawan saya, anggota Polri semuanya, para pejabat dari Densus 88 semuanya yang tidak saya sebutkan satu persatu. Dari Mas Tamir, saya akan cerita sedikit. Jadi selama penangkapan Densus 88, selama 2 dekade ini, dari tahun 2000, sejak bom Natal, bom Kedubes Filipina, sampai bom Atrium Senen terakhir, ya kemarin, ya, kasus penyerangan istana oleh seorang wanita. Sebelumnya tahun 2021 ada Lukman beserta istrinya yang sedang hamil 4 bulan, 5 bulan, lalu diajak untuk menjadi bom bunuh diri di gereja katedral di Makassar. Lalu kemudian sampai kepada Zaika Aini yang menyerang Mabes Polri 3 hari setelah kejadian Lukman. Saya ingin menegaskan, ya, 3.200 teroris yang ditangkap selama 2 dekade selama ini, kebanyakan mereka adalah kelompok-kelompok yang tidak bermadzhab dan tidak anti kepada mazhab. Seakan-akan mereka bisa menafsirkan, belajar sendiri Al-Quran dan Al-Sunnah tanpa bantuan tahqiq syarah para ulama. Itu jargonnya begitu. Kebanyakan mereka ingin kembali kepada Quran dan As-Sunnah. Ustaz, memang nggak boleh kembali Quran Sunnah. Siapa bilang nggak boleh? Boleh. Wajib hukumnya kembali kepada Quran dan sepakat kita sampai di sini. Karena memang itu wasiat Rasulullah SAW yang mengatakan, maka aku tinggalkan kepada kalian yang mana kalian tidak akan pernah sesat selama-lamanya selama kita berpegang teguh kepada Quran dan As-Sunnah. Problemnya siapa yang bisa memahami Sunnah? Siapa yang bisa memahami nas-nas Quran? Sementara di dalamnya terdapat ada mana am, mana khas, mana mutlak, muqayyad, ada muqayyad, muawwal, ya, ada mana am, mana khas, ya, yang terkadang, ya, butuh waktu panjang, Pak, untuk bisa kita memahami. Kita tidak boleh terjebak kepada satu pendapat lalu menafikan pendapat-pendapat yang lain, menaikkan bendera wal bara, loyalitas, anti loyalitas kepada mukhalif, kepada orang yang berbeda pendapat dengan kita. Karena memang berbahaya belajar sendirian Quran As-Sunnah itu, ya. Dan siapa yang syekhnya atau ustadznya atau gurunya itu adalah kitabnya, maka kesalahannya lebih banyak daripada mendominasi. Inilah pentingnya kita butuh guru. Pastikan guru-guru kita yang memang mencintai bangsa dan negara ini, mencintai umat Islam, mencintai persatuan. Nah, kebanyakan para teroris-teroris yang tadi, yang saya sebutkan tadi, ya, ini mengacak kepada Bribda Nesti, Bribda ini, lalu saya Sofyan Ats-Tsauri, lalu ada Hendra Saputra yang berangkat ke Suriah, lalu jadi bom bunuh diri dan sebagainya. Buku-buku yang ada pada mereka, yang dimiliki mereka, yang disita oleh Densus 88, kebanyakan buku-bukunya ada namanya Nawaqidul Iman atau Nawaqidul Islam. Karangan siapa? Bukan bukan Wahab bin Rusul, tapi kalangan Muhammad bin Abdul Wahab. Lalu ada Risalah Mana Tauhid, dikatakan itu dikarang siapa? Oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Ini buku-buku itu aja yang tangkap teroris, bukunya itu. Dulu kami, Pak, ketika Muhammad bin Abdul Wahab, wah ini bisa takfir kita gitu, kita paling marah. Tapi saya masuk penjara, dihukum 10 tahun, ditangkap Pak Didi Novi. Saya mulai menjadi
Apa betul kata orang-orang itu bahwa buku-buku Muhammad bin Abdul Wahab? Nyatanya saya baca buku-buku itu. Contoh misalnya begini, di dalam Nawaqidul Iman, Nawaqidul Islam yang dikarang oleh Muhammad bin Abdul Wahab, ada kata-kata misalnya di pembatal keislaman yang ketiga, itu adalah man lam yukafir au syakka fi kufri fahuwa kafir. Barang siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir atau ragu-ragu dengan kekafirannya, maka dia kafir. Oke, sampai di sini bagaimana para ulama terkait dengan definisi seperti ini? Tarik ulama sah-sah saja. Tetapi kalau kemudian, oke lah, yang dikafirkan itu adalah apa yang disebutkan dalam Al-Quran atau diijma'kan oleh para ulama. Contoh ijma' para ulama adalah ada orang-orang mengaku nabi setelah Nabi Muhammad. Padahal perkara-perkara adalah perkara zahirah, perkara-perkara yang sifatnya maklum binadin bidalqah, yang dikenal oleh kaum muslimin. Kita tahu yang nggak pernah sholat juga tahu tidak ada nabi selain daripada Nabi Muhammad. Kalau ada nabi, kafir dia. Nah, kalau nggak mengkafirkan dia, kita bisa jatuh kafir. Atau kekafiran yang disebutkan di dalam Al-Quran, misalnya inna fir'auna wa hamana wa junudahu ma kanu khati'un. Sesungguhnya Fir'aun, Haman, bala tentaranya adalah orang yang salah. Difonis secara takyid, salah dia. Nah, kalau kita mengaku keimanan Fir'aun dan sebagainya, masalah dengan akidah kita. Oke, sepakat kita sampai di sini. Tapi bagaimana kekafirannya yang tidak disepakati? Sedangkan ini masuk wilayah-wilayah yang sifatnya furu'iyah. Contohnya apa? Contohnya kekafirannya, kesyirikannya orang-orang yang melakukan istighosah di kuburan misalnya, atau orang yang bertawasul kepada orang yang sudah meninggal dunia, atau orang yang bertabaruk kepada para ulama, meminta berkah, minta didoakan dan sebagainya. Ini masalah-masalah furu'iyah, cabang-cabang dalam agama. Tidak semestinya kita menaikkan bendera kebencian kepada orang-orang yang berbeda pendapat sementara ulama masih mengkajinya. Lalu kemudian kita katakan kalau antum nggak mengkafirkan mereka berarti antum kafir. Inilah yang terjadi, penyimpangan, distorsi terhadap kitab-kitab Muhammad bin Abdul Wahab. Dan itu terjadi, Pak. Terjadi kepada siapa? Terjadi kepada jamaah masjid di sini, namanya Masjid Raudhah. Apa dia sambil nembakin jamaah yang sedang sholat Jumat? Wallahi hadhil muwadwatul mubarakah qatlun salah satu mi'a wa khamtin min syahawatul murtad wa ubatul kubur. Demi Allah, ini adalah peperangan barokah. Sambil nembakin orang yang lagi sholat, Pak, telah terbunuh ya dari orang-orang murtad dan para penyembah-penyembah kuburan. Cuma hanya gara-gara jamaah masjid tersebut, ya, mereka adalah jamaah kebanyakan tarikat-tarikat Sadziliyah, tapi dihalalkan dah. Istilah-istilah ubatul kubur dapat dari mana? Dari buku-buku macam Ad-Durrul Afghaniyah fi Ajwibatin Najdiyah, surat-surat koresponden antara Muhammad bin Abdul Wahab sampai berdirinya negara Saudi. Nah, kami kemarin, Pak, 2 tahun 3 tahun lalu diundang, Pak, oleh Polda Maluku Utara. Ada 2 polwan, namanya Brigda Nesti dan Brigda Nindrini, terlibat kasus dan gabung dengan kelompok JAD. Ternyata dia, ya, kenapa dia bisa gabung dengan JAD? Ini Wahabi takfir nih. Kadang saya kalau bantah Wahabi takfir, ini salafi-salafi yang lain pada nggak suka. Saya pernah, Pak, ini kedatangan saya kedua kali di Polda Gorontalo, dan saya didebat oleh prokos-prokos pada saat itu. Ustaz jangan fitnah. Kami nggak pernah diajarkan demo. Ya nggak mungkin, sama. Jamaah teman-teman Polki dan Polwan, teman-teman yang Brigda Rizni dan Brigda ini juga mengatakan kami nggak pernah diajarkan demo itu haram. Ya, bahkan kami menganggap bahwa Pak Jokowi itu adalah ulil amri. Oke, tentu kalian nggak akan diajak untuk ngebom, nggak akan diajak untuk nembak-nembak seperti saya. Tapi ketahuin, ya, sebelum saya gabung dengan kelompok-kelompok teroris dan saya ditangkap selama 10 tahun, saya suka obral tablik, Pak. Dikit-dikit mana dalilnya. Jadi orang itu nggak ujuk-ujuk jadi teroris sebelum dia punya paham intoleransi, radikalis, baru dia paling tinggi adalah teroris. Seorang teroris sudah pasti dia intoleran dan radikal, tetapi seorang radikal dan teroris sudah tentu jadi teroris dia.
Seorang radikal dan intoleran belum tentu jadi teroris. Dan hampir semua para teroris 3.200 ini itu berasal dari madrasah-madrasah intoleran. Dia tidak salah matus saudara, tidak lapang dada dalam melihat perbedaan-perbedaan di kalangan kaum muslimin. Ya. Ini masalah-masalah furu yang kemudian diakui sebagai perkara-perkara yang sifatnya usul. Perkara-perkara yang sebenarnya banyak dibangun niat, dugaan-dugaan. Masalah fikih ini masalah dugaan. Jadi kalau kata Imam Syafi'i, ar-ra'yi shawabun yahtamilu khata, ar-ra'yi ghairu khata yahtamilu shawab. Pendapatku ini benar tapi bisa jadi mengandung kesalahan. Pendapat orang lain salah tapi bisa jadi mengandung kebenaran. Enggak ada Pak kebenaran mutlak dalam masalah-masalah banyak dibangun ijtihad. Tetapi kenapa kita memasang bendera-bendera ya, permusuhan, intoleransi terhadap para mukhalifnya, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit mana dalilnya dan sebagainya. Dan semua referensi-referensi diambil dari kelompok-kelompok ini. Akhirnya saya mau tanya sama antum, para jamaah-jamaah itu di Maluku dan Maluku Utara. Saya mau tanya sama antum, apakah kalian keluar dari majelis taklim, halaqah atau liqah, Anda jadi benci dengan orang-orang di luar daripada kelompok Anda? Karena mereka bid'ah, mereka suka melakukan yang tidak ada dalilnya, mereka itu mengandung sebuah kesyirikan. Itu dia saya sebelum jadi teroris bergabung dengan kelompok jamaah Islamnya, kelompok dengan kelompok-kelompok takfir, itu dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit menyalahkan, dikit-dikit mana dalilnya, memasang bendera kebencian kepada orang-orang di luar daripada kelompok saya. Enggak begini cara kita ngaji jadi benci dengan orang di luar kelompok kita. Semakin sering suatu lembaga, guru, ustaz atau sebuah pendidikan menanamkan kebencian, makna-makna intoleransi kepada mukhalifnya yang orang berbeda pendapat, sejatinya mereka sedang berinvestasi paham-paham kekerasan yang tidak mustahil berujung kepada terorisme.